bukan dari Jawa, bukan dari Sumatera, bukan dari mana, itu memang perkutut itu termasuk suatu burung yang diistimewakan. Bahkan dari daerah Sumatera, Lampung sini sendiri sampai ke Palembang itu didewakan. Dia itu berdoa, berzikir, barang siapa memelihara saya atau suka dengan saya, mudah-mudahan diberilah kurang ganti-ganti nih. Enggak, Mbah. Ngene lho. Saking penasaran ya aku karo kejadian mau kae ning kono. Pakai bahasa Indonesia. Jadi, Katanya sekarang karena ini banyak orang yang kita obrolkan itu apa ya, memintanya pakai bahasa Indonesia. Jadi jujur aja kan aku penasaran dengan kejadian tadi itu loh di Gunung Tangkit itu. Penjelasannya itu belum detail kalau menurut saya. Makanya saya nggak balik ke base camp dulu, sedangkan besok saya mau OTW ke Tangerang kan, jadi waktunya mepet, saya nggak ada waktu, makanya langsung ke sini minta penjelasannya sebenarnya apa yang terjadi tadi siang itu. Mbak, Sebenarnya gini loh, paranormal saya juga bukan, orang sakti juga bukan, bingung saya juga, kok saya juga bisa serefleks itu gitu kan. Tapi ya itu mau itu tadi ya, Allahu alam lah ya, semua tuh Allah yang tahu. Intinya berdasarkan dari kemistisan perkutut memang kayak gitu. Tadi makanya ketika kejadian tadi itu saya juga merasa yang kayak saya ceritakan waktu sampai tanyain setelah saya kembali lagi ke makam itu kan. Terus saya coba untuk bagaimana lah itu, katanya yang orang udah kelasnya tinggi sih ya, bagaimana nggak tahu gitu pokoknya saya. Nah ternyata memang perkutut itu hak mutlak manusia. berarti nggak bisa diganggu tuh. Sebenarnya memang udah nggak bisa diganggukan, dan memang mistis di situ bukan sekali dua kali yang udah saya dengar. Bahkan di sini juga ada teman itu yang pernah ngomong di bawah itu pun ada perkutut putih katanya itu. Tapi saya juga belum menemukan, saya sempat mencari pun belum tahu yang mana Tangkit itu. Ya baru tadi naik ke sana karena ada Ipan tadi. Tapi saya nggak menyangka di situ ada perkutut yang yaitu tadi yang memiliki ules, pantatnya kuning. Nah dalam pantat kuning itu sebenarnya tadi saya udah sampai sekarang tuh masih merasa getun nah ini. Getun Nyesel itu, ya. wah nyesel pol, kecewa tiada tanding itu deh. Benar. Cuman apa yang boleh buat kan? Apa boleh buat? Resiko yang akan diambil kalau sampai kita paksakan kan gitu. Itulah makanya saya berpesan sama sedulur semua, kawan-kawan semua, apalagi pecinta alam ya, pecinta alam. Sebenarnya saya mengajak melestarikan perkutut itu karena bukan semua burung perkutut di kayak gini itu kita anggap remeh di situ, karena bukan dari Jawa, bukan dari Sumatera, bukan dari mana, itu memang perkutut itu termasuk suatu burung yang diistimewakan. Bahkan dari daerah Sumatera, Lampung sini sendiri sampai ke Palembang itu didewakan. Perkutut itu termasuk burung dewa. Nah tapi kenyataannya kadang orang sepele, menyepelekan, apalagi sekarang dengan adanya anak-anak muda yang baru-baru ini mencintai lah, menghobi lah. Bukan masalah mencintai, menghobi, ini dengan seenaknya menembak. Oh, berburu. Ya berburu tuh menembakin burung itu. Kalau kedapatan yang kayak tadi, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Nah itu
bisa nyawa itu melayang. Iya kan? Itu contoh sedikit. Intinya pesannya hati-hatilah. Ya, hati-hatilah intinya pesannya itu. Nah, kamu tadi kan di sana pengen membongkar semua. Bukan saya nggak mau membongkar semua di situ. Toh kalau saya bongkar, ada kejadian begini begitu sama anak tersebut. Ya kok ngomong apa? Kan gitu loh. Nah, sekarang saya buka sedikit. Satu, burung perkutut tadi memang mungkin, ya bukan mungkin, itu memang itu haknya di situ. Toh kalau memang benar-benar dipaksa, anak itu apa tempat itu yang akan menjadi sesuatu kita kan nggak tahu. Tapi kalau di situ pengen katanya, situ kan yang dijelaskan, yang pendidikannya dari tadi sambil kita perjalanan pulang aja, situ masih ngecak ngobrol. Sebenarnya kegunaannya apa aja sih? Betul. Saya belum pernah lihat katanya situ. Emang belum pernah lihat? Belum, baru pertama kali itu tadi. Ya alhamdulillah saya udah 3 kali. Alhamdulillah ya, saya udah 3 kali. Itu burung perkutut pantat kuning itu sebenarnya terah, itu katanya sih ada, kalau dari Lampung sini ngomongnya asli macam. Burung itu bisa berubah menjadi seekor ular, dan itu bisa, menurut konon cerita dan kabar, itu bisa dia mengeluarkan kotoran itu berupa itu. Keren ya. Keren, Tapi resikonya itu loh. lah resikonya. Tapi saya curiga di situ karena di situ ada tugu yang tahun 1680. Oh, yang kota. Iya. Ada memang saya lihat itu ada tulisannya. Di situ ada apanya? Nah, itu dari perkutut yang kita dapat tadi, saya berpikir positif, ada barang sesuatu yang di situ. Itu aja. Sedangkan itu kan di puncak. Sedangkan Itu tugu itu gimana bawanya dari bawah? Nah, itulah yang kita nggak bisa analisis zaman dulu kan gitu loh. Nah, tapi yang jelas gini, yang situ tanyakan kan dari tadi, manfaat dan kegunaannya perkutut kayak gitu kok bisa barang lelembut nggak ikhlas gitu kan. Karena gini loh, perkutut yang namanya, kalau sekarang sih kebanyakan orang mengatakan Larasati. Nah, tapi kalau katurangan sebenarnya apa itu pewujudan itu sebenarnya yang dinamakan pancuran mas, yaitu maksud dari pancuran mas itu, dia sewaktu-waktu akan mengeluarkan setetes, yaitu tadi dari kotoran dia akan berubah menjadi emas. Tapi bukan semena-mena seperti itu. Jadi itu konon loh ya, kita juga belum pernah membuktikan, belum tahu juga. Allahu alam lah. Allahu alam. Kotorannya itu di dalam kurungan itu enggak ada. Bersih. Tapi dia akan tembus dari situ masuk ke dalam tanah. Nah, dari tanah itu berapa meter, berapa senti nggak tahu, itu di situ ada. Menurut konon ceritanya begitu. Itu burung yang memiliki kayak gitu. Nah, dia makanya ada yang cerita kayak Mang Dadi itu, yang waktu kita live streaming tahu kan? Iya. Terang Semendo itu kan. Dia ngomong burung yang pantatnya kuning itu pancuran emas, dan dia udah pernah mendapatkan di situ. Iya di situ. Iya. Ya di situ tadi, tapi itu dia sampai jadi ular berluorot sininya itu. Ya, apa burung itu? Gitu loh. Tadi saya berpikir mungkinkah apakah yang dimaksud Mang Dadi itu? Iya. Nah, selama ini burung itu hanya menjadi mitos, dan mitos itu belum tahu kenyataannya sebenarnya. Banyakan tuh kuning nebolok gitu pokoknya di sininya lah ya. Enggak seperti yang saya pernah dapat dan yang ini tadi. Nah, yang sebenarnya aslinya yaitu tadi, keemasan seperti yang kamu lihat.
warna kuningnya itu. Iya, kuningnya kan kuning keemasan. Dan benar-benar kuning keemasan, paruh kuning. Sayangnya tadi ada gangguan. Ya pakai kamera ngeblur segala, tukang kamera ya nggak bener. Tahu dari awal gitu bisa diulang lagi ya. Tapi yo tahu-tahu ada anak kayak gitu ya udah nggak kepikir ya. Jadi ya kita kan fokusnya masih Irfan tadi. Iya, yaitu untuk pemirsa minta maaf ya itu ya. Kita benar-benar minta maaf lah ya. Bukan enggak, tadi pikiran saya gini Mbah. Gimana? Setelah kejadian itu ya, apakah pikatnya yang lemah, nggak kayak yang biasa Mbah bawa tuh si Jaro. Karena kan Mbah sendiri nyoba nih yang baru nih, gitu loh. Apakah pikatnya yang emang belum jos atau apa? Coba penjabarannya dari si Mbah sendiri. Kalau memang ngomongkan pikat belum jos, memang daya pengalaman jauh sama si Jarwo ya. Dia baru, ya taruhlah baru meluncur hari ini lah ya. Perdana berarti ya. Perdana gitu. Tapi kalau ngomongkan belum jos, ya udah jos benernya kan gitu. Karena dapat langsung kayak gitu. Bisa dapat langsung yang kayak gitu, alangkah mewah. Tapi saya sampai sekarang juga berpikir lain. Setelah itu dapat tadi, si pikat saya itu mejo nggak seperti biasanya. Kenapa tuh? Keras. Wah ampun, sampai ini tadi masih keras. Dan itu memang ya saya jarang sih. Makanya saya nggak berani meninggalkan burung itu tadi, karena saya lihat pantau ada elang juga tadi di situ. Karena dia memiliki Satria Wilis di sini di Blubukma. Tapi kalau untuk membahas Satria Wilis kita aja beda. Ntar aja. Yang jelas hari ini buat pembahasan yang tadilah penjelasan ya. Dan ibaratnya menghilangkan rasa penasaran saya aja. Kenapa kok bisa seperti itu kejadiannya gitu loh. Itu sebenarnya sih. Memang kalau burung yang seperti itu namanya burung punden atau burung penunggu atau burung penguasa ya. Itu setiap daerah kayak itu tetap masih ada. Makanya saya ngomong sama situ berkali-kali. Orang ngejar perkutut yang kayak gitu nggak bedanya kita mencari pusaka. Ya nggak bedanya kita mencari pusaka yang benar-benar memiliki daya tinggi. Itu takar entah apa. Nggak beda dengan itu. Nah, ketika kita benar-benar nggak ya nggak persiapan, intinya nggak persiapan lah, kita nggak persiapan ya, karena semalam kita misinya kemana? Kemiangan. Kedatangan dia lari ke Tangkit karena dia mendengar ada burung suara bagus. Dia sering naik ke situ ya, tamasa sama teman-teman sekolah kan. Nah, kalau tahu itu tadi akan ada seperti itu, mungkin saya bawa Jarwo. Jelas yang udah teruji ya. Yang udah teruji maksudnya. Teruji. Tapi saya juga udah punya omongan nggak mau bawa Jarwo kan. Jarwo udah libur untuk ini, untuk pembukuan itu libur. Dan saya akan keluarkan setiap bulan Muharram setahun sekali. Itu niat saya. Refreshing lah. Ya, begitulah intinya gitu. Ini udah saya jadwalkan itu insya Allah. Muharram, Jarwo, Mulut itu saya jatuhkan si Tejo, Mulut Recep itu saya jatuhkan si A. Jadi setahun itu 3 kali tapi beda pikat gitu. Jadi ya dengan ini tadi yang mau serencana saya memang mau buat apiakan setiap harinya gitu. Ya intinya begini, kalau situ pengen tahu manfaat dan kegunaannya, itu dia itu berdoa berzikir, barang siapa memelihara saya atau suka dengan saya, mudah-mudahan diberilah suatu kerahmatan rezeki yang bisa untuk mencukupi anak, istri, beserta semuanya keturunannya dari situ. Makanya saya bilang di situ adalah mendoakan agar diberi kerahmatan nafkahnya itu, dan bisa terutama sebenarnya
bagi yang cocok itu bagi seorang yang memiliki santri. Kalau burung itu yang punya santri. iya, Berarti yang punya pondok dong. ya harusnya gitu. Hai berarti. Iya, kalau tidak orang yang benar-benar mungkin di atas ya, yang memang udah pulungi lah ya gitu. Karena burung itu dia akan bisa membantu yaitu tadi rahmat yang sangat tinggi, intinya itu. Ya kalau kamu nanyain gimana anunya, ya saya juga nggak ngerti dan apa yang di situ tadi, tapi ya baru ini bisa lolos. Baru ini Ya kan ibaratnya gini loh Mbak, setiap saya ngeliat video Simbah kan nggak pernah gagal, maksudnya loh selama kemarin di Jawa, keliling di Jawa Tengah khususnya ya. tapi dulu pernah gagal. Gimana? Molos toko jaring lepas nih akhirnya udah kena itu, tiba-tiba itu jaring lolos, tapi besoknya lagi kena, yaitu satu lanang yang pernah saya naikin ke Facebook itu ya begitu ceritanya. 2 kali proses berarti. 2 kali proses kena, Tapi kan tetap kena ujung-ujungnya Mbak. tetap kena. Nah ini kok nyampe kejadian kayak gitu tadi makanya saya penasaran. Insya Allah ujung-ujungnya ntar kena. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan harus. Tapi kalau resikonya berat, ya yes, Allah alam. Intinya yang penting rasa penasaranku wis hilang, rasa penasaran saya hilang, dan itu untuk pembelajaran bagi dulur-dulur ya, mungkin supaya jangan kita bisa tertipu ya dengan siapa aja. Mungkin dari YouTube yang ini tadi kita naikkan, yang pokoknya bukan YouTube lah, intinya yang ini tadi, nah, yang apa yang saya dapatkan hari ini tadi, intinya itulah sebenarnya burung yang selama ini diomongkan Larasati. Cukupnya ya seperti itu, mata kuning, paruh kuning, terus ya kan situ tadi tahu kaki juga kuning, dan tembok di bawah ini benar-benar nyaplok kuning, dan bulu kan hampir merata keemasan, seperti keemasan sini. Ya begitu aja lah yang penjabarannya seperti itu. Karena sekarang semakin Pak Kutut banyak digemari teman, kawan, sedulur, semuanya kadang banyak yang nggak pas lah dalam diri saya sendiri. Makanya setiap saya menaikkan sesuatu itu saya harus mencari dulu bahannya. Maksudnya bahannya ketika saya dapat kayak tadi saya bisa cerita, tapi kalau saya belum dapat bahan saya belum berani. Karena apa? Saya nggak mau ada kesalahpahaman. Intinya harus ada bukti. Kalau udah di tangan kan ada bukti nih, ini loh. Tadi gitu, sebenarnya kayak gitu, mau saya bikin bawa pulang. Nah ini loh di rumah kita gitu jabri, kita buka total malahan. Tapi ternyata kayak gitu. Ya wis ngono wae. Dadi ini kayak ngono memang. Wis ngono wae. Intinya yes ngono. Nah intinya berarti ibaratnya penjabarannya malam ini, terima kasih, saya ucapkan terima kasih sama Simbah sudah menjabarkan kejadian tadi siang kita di puncak Tangkit itu tadi. Ibaratnya udah menghilangkan rasa penasaran saya, karena besok kan udah meluncur lah, udah proses lagi gitu loh. Jadi awak mau Bali dari rumah masih kepikiran aja tuh. Ya iyalah. Apa? Karena saya tadi ngasih PR itu. Bisa apa-apa. Anggap baik semua itu pelajaran dan pelajaran. Jadi gitu ya penjabarannya dari Mbak Gendeng, kejadian tadi siang di puncak Tangkit. Apa yang kita alami itu real, nggak ada rekayasa. Ya itulah yang terjadi. Kita pun ibaratnya sebenarnya nggak mau kejadian seperti itu. Rasa ketunya juga ada dari Mbak Gendeng sendiri, cuman ya gimana lagi ya, itu ibaratnya memang udah haknya di sana, pundennya ya Mbak ya. Yang jelas itu jangan mengambil burung kayak gitu, jangan diikuti dengan nafsu. Jangan pakai nafsu. Sealas kadarnya, jangan dipaksa. Seikhlasnya. Memang saya paksa sedikit tadi. Tapi saya yakinnya gini loh, maaf ya, ini saya putus ini.
karena saya cuman lihat burung itu nggak tahu kalau itunya kuning, nggak tahu karena kan jaraknya agak Ya. jauh. Situ ke bawah. Kan ya kita kan Terus di ke bawah bawah. tuh. Nah, situ ke bawah lagi nggak tahu ngapain. Nah, saya di sini ngeliatin karena saya ada elang tadi kan, saya terus langsung naik liatin. Nah, burung itu udah manggung aja di atas, nggak cepet turun gitu loh. Ini saya paksa aja biar ya saya minta itu, pokoknya saya minta paksa aja lah sama pikat saya itu. Begitu dia tes langsung turun jebret, ya makanya saya terus langsung manggilin situ tadi. Itu dipanggilin aja lama. Pak, kita kan lari jauh Mbak, itu tinggi tuh. Nah, iku mau lah. Kok ngerti-ngertisan wis duduk nih malah kayak ngono. Jadi itu di luar nalar saya. Enggak, di luar dugaan lah ya. Nah, ya di luar dugaan, bukan di luar nalar, di luar dugaan gitu. Yo, wis kayak ngono ki lah intine, di luar dugaan, semua di luar dugaan. Hari ini di luar dugaan. Oke ya teman-teman, kayaknya cukup sekian wejangan dari Mbak Gendengnya tentang hasil tadi siang di Gunung Tangkit. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.